Ini saat yang menentukan. Saat yang menentukan. Semua akan bermula sekarang. Tuan dengar pintu-pintu ditutupkan? Ya, aku dengar. Sekarang awal masa lalu Tuan. Kau memilihkan masa lalu. Ini saat yang penting. Istana cemas. Gerbang dikunci atas perintah Sultan Agung Ayah Tua. Bagaimana dia? Apa dia sudah bisa berdiri? Baginda akan segera mangkat. Dia tahu, Sultan Agung tahu saat kematian. Hari ini, hari ke-60 sakit parah. Sultan sudah memperhitungkan. Penggantinya harus siap ditunjuk dan segera dinobatkan. Dan ayah Tuan memilih Tuan. Sultan sudah memperhitungkan. Dengar, pintu-pintu ditutup. Selalu ada kerabat yang akan berkhianat. Mereka akan membangkang. Selamanya akan ada yang tidak bersedia sujud pada Raja Baru. Ada yang menyingkir atau menyiapkan pemberontakan. Tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar istana. Dan aku Raja Baru. Mulai hari ini, Tuan adalah Amangkurat. Bersiaplah. Gimana Adi? Tidak ada yang tahu apa dia punya pasukan. Para pangeran Mataram selalu punya pasukan. Itu yang aku tidak suka. Setiap kali raja dinobatkan, selalu ada peperangan, selalu ada pembunuhan, dan selalu ada penghancuran. Dan itu sudah ada sejak dulu. Sebelum Mataram, sesudah Mataram. Aku heran. Kerajaan-kerajaan berdiri dengan menyopek mulut beberapa orang. Tapi aku tidak ingin membunuh adikku. Ya. Kadang kita harus bisa menebak nasib atau semacam itulah. Aku tidak ingin menyingkirkan Alin. Pangeran Alin tidak akan membangkang pilihan Baginda Sultan. Adik Tuan bukan orang yang iri hati. Dan kau yakin? Ya, saya yakin. Tapi ada sesuatu di pusat Mataram ini yang menyebabkan semua orang ingin mendapat. Para bangsawan akan berkomplot untuk menentukan sultan mereka sendiri. Mereka menyiapkan barisan dan Tuan Amangkurat akan membasmi mereka. Tapi aku tidak ingin membunuh adikku. Hamba mengerti. Lebih baik Tuan diam. Bersiaplah. Rambutku. Aku cukur separuh. Raja Mataram berkabung.
Amangkurat bersedih. Aku berkabung. Aku bersedih. Pangeran Alit tewas, tertusuk gereja sendiri. Adikku, nasib telah membujuknya untuk melawan. Pemberontakan. Ini gila. Pemberontakan yang sudah diatur. Dihapus. Umurnya baru 17 tahun. Sahoyi harus mati. Ia diharuskan mati. Kau tahu apa yang dikatakan Sahoyi? Setelah dia tahu dia harus mati, Amangkurat Mangkurat mengutus orang untuk menyampaikan keputusannya. Hoi, dia hanya diam mendengarkan. Lalu dia berkata, "Aku tidak akan mati untuk siapapun. Tidak untuk raja. Tidak untuk pangeran. Laki-laki yang hanya bisa berkata, titah, titah, titah." Saat itu aku tak tahu artinya. Kau tahu artinya? tidak. Mas pepujan iwang tansah dadi impen yen wengi kumudu rino yen rino kaya teko sumanding ana aduh Nimas selendang sutro Ayah
Aku kirim ke Puri Pangeran Pekik. Jangan takut. Kau akan dimuliakan di sana. Di seluruh Kadipaten Surabaya. Iya. Bertua Raja Mataram. Aku tidak tahu mengapa. Usiaku 12 tahun ketika itu. Baru kemudian aku sadar. Ayahku seperti bangsawan-bangsawan Surabaya lainnya. Ia siap mempersembahkan apapun kepada Raja Mataram. Termasuk aku. Ya, aku dipersembahkan. Oh tidak, bukan. Aku bukan persembahan. Ayah bukan manusia biasa, juga raja. Mereka tak memberi. Mereka hidup, berkuasa, dan berhidup.